Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di Pastoral Lut minggu ini. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ada pesan yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata juga bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Di dalam ayat yang 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kata percaya dalam bahasa aslinya berarti beriman, atau mempercayai, atau meyakini. Jadi jika kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, sebagai orang yang percaya kepada apa yang Yesus kerjakan, kita percaya kepada karya-karya Yesus, dia katakan bahwa kita juga sebagai orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan ketika dia melayani di dunia ini? Apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar banyak orang. Dia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang kasih. Dia memberikan teladan bagaimana mengasihi. Dia memberikan teladan bagaimana menunjukkan belas kasihan. Dia juga mengampuni. Mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia. Dia juga menunjukkan betapa kuasanya yang ajaib itu bisa dialami oleh manusia. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia juga berkorban buat kita. Dia disalib buat kita. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Dia merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya, membasuh kaki para muridnya. Dia menunjukkan keteladanan bagaimana melayani satu dengan yang lain. Dia menunjukkan teladan bagaimana berkorban. Dia juga menunjukkan teladan bagaimana mengasihi. Dia mengerjakan apa yang mungkin banyak orang tidak ingin lakukan. Tetapi dia melakukannya buat kita. Dan firman Tuhan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-12 itu. Orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya kepada dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia pergi kepada Bapa. Dia meyakinkan murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan bisa melakukan pekerjaan, tugas-tugas, karya yang Yesus sudah lakukan. Apa yang kemudian rasul-rasul itu lakukan? Setelah Yesus naik ke surga dan setelah mereka dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus, apa yang murid-murid lakukan? Murid-murid mulai menginjil, memberitakan tentang keselamatan. Dia memberitakan tentang Yesus yang disalib, Yesus yang sudah bangkit. Dia memperkenalkan tentang kasih Tuhan. Dia memperkenalkan tentang jalan Yesus. Dia memperkenalkan tentang pribadi Yesus. Bahkan rasul-rasul itu bukan hanya melakukan tanda-tanda ajaib, bukan hanya melakukan banyak mukjizat, tetapi mereka juga menderita karena nama Yesus. Mereka disiksa, mereka masuk penjara, bahkan banyak di antara mereka akhirnya mati karena mempertahankan iman. Pelayanan mereka adalah pelayanan yang bukan hanya memperkenalkan Yesus, bukan hanya mengadakan banyak mukjizat, tetapi juga berkorban. Pengorbanan yang mereka lakukan luar biasa. Mereka juga menyerahkan nyawa mereka bagi Yesus. Sehingga banyak orang mengenal Yesus. Ketika Petrus pertama kali berkhotbah, ada 3.000 jiwa, 3.000 orang yang
menyerahkan hidup bagi Yesus. 3.000 orang yang diselamatkan. 3.000 orang yang memulai kehidupan baru bersama dengan Yesus. Dan kemudian pelayanan rasul-rasul tidak hanya di satu bangsa saja, tetapi mereka juga menjangkau banyak bangsa. Kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya di kalangan Yahudi saja, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Di daerah-daerah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain yang lebih luas. Pelayanan rasul-rasul juga didengar oleh banyak orang, ribuan orang. Bahkan setelah rasul-rasul tidak ada lagi di dunia ini, dilanjutkan oleh misionaris-misionaris, penginjil-penginjil, yang kemudian pergi kepada bangsa-bangsa, dari satu benua kepada benua yang lain. Kepada banyak orang yang belum mendengar tentang Injil. Bahkan sampai saat ini Injil masih diberitakan. Ada banyak orang yang menceritakan tentang Yesus. Bahkan Yesus juga dikenal sampai ke pelosok-pelosok. Sampai di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau. Ada orang-orang, ada penginjil-penginjil misionaris yang berkorban, yang rela mengorbankan dirinya, memenuhi panggilan Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan supaya banyak orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita melakukan pesan Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan? Sebagai orang percaya, tentu kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, tentu kita mengerjakan apa yang Yesus pesankan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan pesan Tuhan yang berharga kepada murid-murid yang juga diberikan kepada kita. Jikalau kita percaya, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia. Dia ingin memakai kita untuk menjadi saluran yang mewartakan Injil Tuhan, yang mewartakan keselamatan. Dia juga ingin memakai kita untuk menunjukkan betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat mujizat yang Tuhan bisa nyatakan kepada hidup manusia ini. Betapa hebat kuasanya yang diberikan kepada kita. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus melanjutkan bahwa Ia akan memberikan penolong. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu yang memampukan kita, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di ayat yang berikutnya, Dia menyertai kita dan Dia diam di dalam kita. Roh Kudus itu yang menggerakkan kita, yang memampukan kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang memampukan kita untuk melakukan pesan yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menggenapi pesan Tuhan yang berharga itu. Bukan dengan kemampuan kita. Kita bisa menyampaikan, kita bisa memberitakan firman Tuhan. Tetapi yang bisa mengubahkan hidup orang. Yang bisa mengubahkan hidup banyak orang. Yang bisa menggerakkan hati banyak orang sehingga mereka menyerahkan hidup bagi Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan kita, bukan kemampuan bahasa kita yang luar biasa sehingga orang tersentuh oleh firman Tuhan yang kita beritakan. Tetapi itu karya Roh Kudus, penolong itu yang menyertai kita, yang memampukan ketika orang mendengar mereka mau menyerahkan dirinya bagi Yesus. Ketika rasul-rasul itu melayani, ada banyak mujizat terjadi. Itu adalah karya Roh Kudus. Penolong itu yang diberikan kepada kita dalam melakukan, dalam menggenapi pesan yang Yesus ingin kita kerjakan. Roh Kuduslah yang melakukan karya yang ajaib itu di dalam kehidupan, di dalam hati manusia. Kita dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang bisa menyatakan kuasanya itu, yang bisa mengubahkan hidup orang, karya Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau melakukan pekerjaan yang Yesus berikan?
mungkin ada tantangan, ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan yang begitu berat ketika kita harus melakukan pesan Tuhan ini. Tetapi Dia menyediakan penolong yang menolong kita, yang memampukan kita. Ini yang menjadi doa kita. Di hari Pentakosta ini, kita bisa menggenapi pesan Tuhan, pesan yang begitu berharga. Kita dipakai Tuhan luar biasa sebagai orang percaya. Mari kita terus melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan buat kita. Mari kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang Dia berikan buat kita. Karena pesan itu, tugas itu adalah tugas yang berharga. Tuhan Yesus memberkati.